Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviria Chandra Irawati, calon guru penggerak Angkatan 9 dari TK Plus Al-Hidayah Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan memberikan sedikit paparan tentang demonstrasi kontekstual pada modul 3.2, yakni mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada kelas ini, saya difasilitatori oleh Ibu M.G. Fedrioli Praptinengsi dan pengajar praktik Bapak Denny Nasruddin Hilmi. Tujuan pembelajaran khusus pada modul ini yakni yang pertama, CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. Kedua, CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bakja dari tayangan video yang ada. Yang ketiga, CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan yang keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dapat dimanfaatkan contoh video praktek baik ini. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apakah visi dari sekolah tempat guru dalam video tersebut mengabdi? Yakni visinya terwujudkan peserta didik berkarakter, kreatif, inovatif, dan mandiri. Selanjutnya, apakah prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video, yakni mewujudkan suasana kelas yang nyaman, pembelajaran menyenangkan untuk anak-anak. Selanjutnya, kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bakja? Yang pertama adalah B, yakni buat pertanyaan, bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Dilakukan dengan tindakan, berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang perubahan yang akan dilakukan, kemudian mengajak teman sejawat berdiskusi untuk perubahan, serta menyiapkan alat, bahan, strategi yang akan dilakukan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan, kegiatan apa yang dilakukan untuk mengetahui keinginan agar anak didik semangat dalam belajar? Strategi apa yang dilakukan guru dalam menciptakan kelas yang diimpikan? Hal ini bisa dilakukan dengan tindakan menulis kata penyemangat belajar di papan dan meminta pendapat murid tentang apa yang dipikirkan kata tersebut. Kemudian guru bertanya tentang apa yang disukai di kelasnya dan mengajak anak berkunjung ke kelas lain untuk mengetahui apa yang disukai dan menjadi inspirasi mereka tentang kelas yang mereka impikan. Tahap selanjutnya adalah gali mimpi, bagaimana kelas yang menyenangkan dan aman serta menjadi penyemangat dalam belajar, yakni guru mengajak anak untuk membayangkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat belajar. Guru juga mengajak anak untuk menggambar kelas yang nyaman yang mereka bayangkan dan mempresentasikan di depan teman-teman. Tahap selanjutnya yakni jabarkan rencana, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan serta menjadi penyemangat dalam belajar, yakni guru mengajak anak untuk membuat daftar kebutuhan yang digunakan untuk membuat kelas yang mereka impikan dan menuliskannya di papan. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Siapa saja yang berkontribusi mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan, serta menjadi penyemangat pembelajaran dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni murid dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian murid diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembagian kelompok, serta murid mengemukakan pendapat untuk waktu pelaksanaannya dan guru memberikan motivasi dan semangat untuk murid sehingga dapat mewujudkan kelasnya. Pertanyaan berikutnya, apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Yakni para pemimpin yang tergambar dalam tayangan video tersebut adalah pemimpin pembelajaran yang mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada anak, di mana mampu menggali potensi, minat, serta keinginan yang dimiliki oleh siswa tentang kelas impian mereka.
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang berbasis aset atau kekuatan, yakni asset based learning, yang merupakan cara praktis mengenali hal-hal positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Guru menggali hal-hal positif yang dimiliki anak, seperti pengetahuan, impian, dan lain-lain, dan memanfaatkan semuanya menjadi aset yang dimiliki anak, sekolah, dan lingkungan. Guru juga melakukan perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang baik, sesuai dengan tupoksinya, sehingga dapat mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Guru juga melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kerja anak dan melakukan refleksi sehingga kedepannya lebih baik lagi. Pertanyaan yang terakhir adalah apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video, lalu bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, yakni modal manusia, teman sejawat. Pemanfaatan teman sejawat untuk berdiskusi dan berkolaborasi tentang prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Kemudian ada murid, pemanfaatannya untuk menggali potensi murid berpikir tentang kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, modal sosial, murid kelas 2 dan 6, pemanfaatannya sebagai sumber informasi, inspirasi untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga adalah modal fisik, gedung sekolah, ruang kelas, pemanfaatannya memanfaatkan fasilitas yang ada di kelas seperti kursi, meja, hiasan, untuk ditata dan didesain agar dapat menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Yang keempat, modal lingkungan atau alam, bahan-bahan yang ada di lingkungan sekolah, pemanfaatannya digunakan untuk menghias kelas. Yang kelima, modal agama dan budaya positif di sekolah atau di kelas, pemanfaatannya adalah sikap santun, saling menghormati, gotong royong, yang menjadi budaya positif di kelas untuk bekerja sama dalam sebuah kelompok, sehingga terwujud kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam belajar. Kemudian yang keenam adalah modal politik. Kepala sekolah pemanfaatannya untuk mendukung dalam program-program perubahan yang dilakukan guru melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Dan yang terakhir adalah modal finansial, yakni dana BOS, pemanfaatannya sebagai sumber pembiayaan kebutuhan dan kegiatan murid. Demikianlah sedikit paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.